Jadi intinya ceritaku yang singkat ini untuk teman-teman yang baru tinggal di Belanda atau yang baru mau tinggal di Belanda tuh mesti menyiapkan mental dulu teman-teman. Assalamualaikum, goedemorgen, selamat pagi, jumpa lagi dengan aku Wiwin dari kota Skidam di Belanda. Nah hari ini tuh kegiatanku nggak banyak, cuma biasa teman-teman kalau libur tuh bersih-bersih rumah, masak-masak, dan kerjaan ibu rumah tangga deh yang harus aku kerjain. Dan itu aku juga udah janjian sama teman-temanku untuk baca yasinan online teman-teman. Karena kita tuh nggak bisa kumpul-kumpul ya, di Belanda ini sekarang peraturannya tambah ketat. Kita cuma bisa nerima tamu satu orang dan juga ada jam malam teman-teman. Jadi mulai jam 9 malam sampai jam setengah 5 pagi itu diperlakukan jam malam. Kalau nggak ada perlu atau kalau nggak untuk alasan khusus keluar rumah itu tidak boleh keluar rumah. Aku kan kerja di rumah sakit, harus juga ada avondins, ada dinas sore dan dinas malam tuh aku harus punya surat keterangan di perjalanan menuju tempat kerjaku. Aku ditangkap polisi atau ditanya, jadi aku harus menunjukkan surat kalau aku tuh emang keluar rumah untuk alasan bekerja. Jadi mulai Sabtu kemarin itu udah diberlakukan jam malam. Dan peraturannya tambah ketat lagi, jadi kita hanya bisa menerima satu orang tamu teman-teman. Itu karena aku nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, jadinya kita online aja untuk yasinan bersama teman-teman. Nah aku udah janjian untuk sama teman-temanku untuk online baca surat yasin teman, untuk mendoakan keluarga kita yang sedang sakit, mendoakan keluarga kita yang telah mendahului kita, dan juga berdoa untuk kesehatan kita semua. Jadi nanti nih aku lagi nunggu karena kita janjian jam setengah 2 siang online bareng-bareng untuk mengaji bersama. Selanjutnya aku akan cerita-cerita sedikit tentang kehidupanku di Belanda teman-teman. Nah yang penasaran simak terus videoku dan jangan kemana-mana. Selesai baca yasinan online sama teman-temanku. Nah sekarang ini tuh situasinya memang agak susah ya teman-teman, seperti di mana-mana tuh karena efek corona kita tuh nggak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya, terutama aktivitas bersama teman-teman. Jadi terus terang tuh aku tuh kadang-kadang ya agak bosen keluar rumah tuh cuma untuk kerja atau untuk belanja aja. Jadi kumpul-kumpul dan makan-makan bareng-bareng sama temen tuh udah lama nggak aku lakuin. Jadi kegiatanku itu sifatnya sekarang monoton, cuman kerja, terus keluar rumah paling untuk belanja, dan ya udah gitu-gitu aja teman-teman, nggak ada yang istimewa. Jadi kadang-kadang aku suka kangen sama teman-temanku karena kita kan hidup di rantau. Teman baik itu tuh sudah menjadi saudara bagi aku. Aku akan cerita gimana hidupku di awal-awal waktu aku pertama kali tinggal di Belanda teman-teman. Jadi aku akan cerita sedikit semacam apa ya, semacam kultur shock. Waktu pertama kali tinggal di Belanda itu aku juga mengalami apa yang dinamakan kultur shock. Jadi benar-benar bikin aku tuh agak gimana ya, agak kaget, agak depresi dikit dalam menghadapi hidupku di tahun-tahun pertama. Itu sebelum aku menempati rumah yang sekarang ini. Sebelumnya aku tinggal di apartemen di lantai 2. Nah waktu itu bulan Maret teman-teman, tuh musim semi itu tuh banyak sekali storm. Storm itu tuh angin kenceng yang diikuti dengan, waktu itu tuh diikuti dengan suara teman-teman. Jadi tuh suaranya kayak kalau lagi storm datang itu tuh suaranya tuh kayak bikin apa ya, jadi bikin rasa takut. Nah itu pohon-pohon tuh bergeraknya kenceng, jadinya tuh banyak yang tumbang. Nah itu kebenaran aku kan tidurnya di kamar tidurku tuh kan di bagian belakang kamar tidur itu kan ada kayak taman ya teman-teman. Nah itu tamannya itu kan pohonnya tinggi-tinggi banget waktu itu. Nah waktu itu tuh aku yang pertama kali kultur shock yang aku dapetin waktu itu adalah kultur shock takut teman-teman. Takutnya itu takut apa? Takut pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu tumbang terus jatuh ke kamar tidurku. Itu aku juga nggak bisa tidur karena stormnya itu
bikin suara yang kayak kalau di Belanda itu dinamakan Howlende Wind, tangisan angin namanya itu berarti. Jadi itu anginnya itu kayak nangis teman-teman, kayak jadi angin kenceng itu selain diiringi sama hujan juga mengeluarkan suara-suara yang bikin aku tuh tambah takut teman-teman. Jadi itu aku nggak bisa tidur waktu itu di awal-awal aku pertama kali datang ke Belanda. Terus yang pertama yang aku waktu itu adalah faktor cuaca, ditambah dengan cuaca yang waktu itu juga dingin. Aku kan nggak kebiasa dari Jakarta, cuaca dari 30 derajat masuk ke Belanda langsung 10 derajat, itu udah perbedaannya udah banyak lagi. Terus aku kan belum bisa apa-apa ya teman-teman, waktu itu Sander juga langsung harus mulai kerja. Jadi tuh aku di rumah juga kan mau kemana-mana itu aku belum bisa bahasanya. Itu komunikasi waktu itu masih pakai bahasa Inggris. Waktu aku pertama kali tinggal Belanda itu pendatang-pendatang tuh diwajibkan untuk mengikuti pelajaran bahasa Belanda di setiap kota tempat mereka tinggal. Jadi itu gratis, nggak usah bayar. Waktu 2 bulan pertama itu tuh kayaknya tuh aku tuh kayak merasa nggak happy teman-teman ya, karena selain aku juga nggak suka sama cuacanya juga yang dingin, dan selain itu juga aku kan waktu itu karena aku baru nikah, aku tuh sebagai istri kan harus bisa nunjukin aku mau masak ya teman, aku harus belajar masak juga. Sedangkan waktu itu tuh aku terus terang itu aku memasak itu bukan bidangku, aku nggak pernah masak. Karena waktu di Jakarta tuh semua waktu aku masih remaja ibuku tuh yang selalu masak. Terus selama kerja juga aku kan kalau makan tuh di rumah sakit tempat aku bekerja, rumah sakit Medistra dulu tuh, kita kan kalau makan siang tuh selalu dapat jatah dari rumah sakit. Setelah pulang kerja biasanya aku juga main sama teman-teman, makan di Blok M, makan di Jatinegara, makan di daerah-daerah. Jadi itu aku kalau pulang malam di rumah tuh udah nggak makan lagi, biasanya paling ya ngemil-ngemil aja. Memasak tuh aku tuh masih waktu itu aku nggak bisa teman-teman. Tapi untungnya ada enaknya juga sih, karena di Belanda itu tuh mereka tuh makannya makan roti, makan pagi dan makan siang tuh makannya makan roti. Jadi makan malamnya cuma 1 kali itu, jadi ada untungnya juga teman-teman. Jadi aku tuh nggak usah, karena kalau cuma nyiapin roti aja tuh pagi siang itu nggak begitu susah, cuman yang makan malamnya aja. Nah dari situ tuh aku udah mulai belajar masak-masak teman-teman. Udah zaman dulu tuh kan belum YouTube, belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang itu gampang banget, kalau pengen masak apa aja tuh bisa langsung lihat di YouTube, semua resep, semua tutorial tuh gampang. Aku datang ke Belanda tuh aku membawa barang-barang tuh seperti buku-buku resep, karena aku tahu aku nggak bisa masak, jadi aku buku-buku resep aku bawa. Bumbu-bumbu jandi tuh sudah aku siapin dari Indonesia teman-teman, aku pakai di Belanda. Ya udah, jadi belajar masak tuh dari buku resep. Seiring dengan berjalannya waktu tuh aku belajar masak cara Indonesia dan belajar masak juga ala orang Belanda tentunya. Setelah beberapa bulan itu aku udah mulai belajar bahasa Belanda. Waktu itu kan diwajibkan untuk pendatang dan kita waktu itu nggak usah bayar teman-teman, jadi gratis. Tempat aku sekolah bahasa Belanda itu tuh aku bertemu dengan teman-teman dari berbagai dunia, penjuru dunia tentunya, dari Spanyol, dari India, dari Iran, dari Irak, yang datang ke Belanda ini dengan bermacam-macam tujuan tentunya. Nah seperti aku kan mendatang ke Belanda itu karena kebetulan aku menikah dengan orang Belanda, jadi aku diwajibkan juga belajar bahasa Belanda. Dan ada temanku lagi yang berasal dari Iran, dari Irak, atau dari Afghanistan. Mereka itu adalah orang-orang yang datang dari negara yang di negaranya tuh kurang aman karena ada peperangan, jadi mereka mengungsi ke negara Belanda, dan negara Belanda itu waktu itu memberikan sarana atau fasilitas untuk mereka untuk tinggal di Belanda. Mereka tuh yang dinamakan pengungsi atau bahasa Belandanya vluchtelingen, diwajibkan juga belajar bahasa Belanda juga. Jadi tuh waktu itu aku di kelas tempat aku belajar sekolah tuh semua orangnya tuh dari berbagai latar belakang. Waktu itu aku juga udah lagi hamil Aru. Pertama itu adalah tahun turbo teman-teman, kalau aku bilang tahun perubahan, benar-benar perubahan di dalam hidupku teman. Dari mulai kultur shock seperti cuaca, makanan yang aku harus alami juga. Lagi hamil harus pergi ke sekolah Belanda juga, dan rumah di Belanda itu kan harus dilakukan sendiri juga. Jadi mulai mengurus
rumah tangga, pergi sekolah, belum lagi kangen atau heimweh makanan-makanan sama keluarga itu di tahun-tahun pertama itu tuh masih berat teman-teman. Dengan berjalannya waktu itu tuh Aru juga baru lahir, tapi aku belum selesai dengan sekolah Belandanya. Nah di sekolah itu kamu dengan yang namanya working kursus, kamu tuh belajar semua tentang Belanda teman-teman. Jadi info-info yang dari sekolah itu tuh coba aku terapin di prakteknya teman-teman. Contohnya gini, kan di Indonesia tuh kan aku udah biasa kerja ya teman-teman, udah biasa megang uang sendiri. Nah waktu aku pertama kali Belanda tuh kan aku nggak bisa kerja ya, bahasanya tuh aku belum bisa. Itu tuh Aru udah lahir ya, jadinya kan susah kalau punya anak kecil tuh, kalau mau cari kerja juga susah. Kalau mau nitipin penitipan anak-anak itu agak mahal waktu. Selain itu juga aku harus masih menjalankan kursus bahasa Belanda. Aku kan waktu itu pengen cari kerja ya teman-teman, tapi kan aku kurang mengerti seluk-beluknya, belum pede teman-teman, bahasa Belanda aku tuh masih belepotan istilahnya. Tapi aku tuh belajar di sekolah katanya kalau kamu gimana kamu cari kerja di Belanda. Ingat banget kalau kamu cari kerja tuh kamu harus pergi ke instansi yang namanya Uitzendbureau waktu itu. Aku belajar dari sekolah waktu itu. Jadi waktu itu tuh aku belum bilang-bilang sama Sander waktu itu kalau aku pengen kerja. Masih bayi, masih beberapa bulan teman-teman umurnya. Aku tuh pakai kereta roda atau kinderwagen namanya kalau di Belanda itu, kereta dorong. Aku tuh pergi ke sentrum di kotaku tuh ada, aku lihat tuh kan namanya Uitzendbureau. Aku masuk ke dalam, terus aku bilang ke mereka kalau aku tuh pengen cari kerja, aku bilang gitu. Tapi terus aku tuh kasih tahu kalau aku tuh sekarang masih sekolah Belanda, aku belum selesai sekolahnya, tapi tuh aku kerja yang malam hari atau weekend kalau bisa. Karena kalau pagi hari itu kan Sander kerja, aku nggak bisa kerja karena aku ada Aru waktu itu. Dan kalau weekend itu Sander libur, jadi aku kan bisa kerja, pikiranku waktu itu. Jadi aku tuh masuk ke dalam Uitzendbureau dan aku tuh daftar untuk cari kerja. Nah alhamdulillah waktu itu tuh mereka bilang, oh kamu cari kerja weekend, oh ada ini weekend hari Sabtu. Terus tapi di tempat bagian produksi di kota lain katanya gitu. Oh ya udah gak apa-apa, aku bilang gitu kan, aku kepengen kerja banget ya teman-teman. Aku tuh nggak mikir mau kerja apa kayak mau kerja apa, itu aku tuh yang penting kerja dan dapat uang waktu itu, pikiranku. Ya udah aku langsung dapat kerja waktu itu. Kerjanya tuh cuman hari Sabtu teman-teman. Kerjaanku yang pertama di Belanda itu waktu itu aku adalah di bagian produksi. Nah itu jadi kenangan yang manis banget teman-teman, karena waktu itu tuh aku untuk yang pertama kalinya bekerja di Belanda di bagian produksi, yang terus terang bagian produksi ini tuh bukan bagianku. Aku kerja di Indonesia di bidang kesehatan, tapi sekarang tuh di bagian produksi. Tapi pikir tuh kerja apa aja tuh yang penting halal, kerja dapat uang, pikiranku waktu itu. Jadi aku mau ditawarin mau kerja apa aja waktu itu tuh aku mau teman-teman. Ini aku untuk yang pertama kalinya tuh ketemu teman-teman yang asli Indonesia. Seperti kalian kalau ngeliatin vlog-vlogku temanku Mbak Yurini itu adalah teman pertamaku yang aku ketemu tempat kerja, adalah teman Indonesia yang kenal waktu aku cari kerja teman-teman. Jadi itu waktu itu aku senang karena kita bisa ngobrol-ngobrol Indonesia, tentunya teman-teman ada bisa kenal orang Indonesia tuh sesuatu banget waktu itu jadi teman-teman. Jadi waktu itu senang juga aku kerja di tempat produksi itu. Aku juga selain bekerja di tempat produksi, aku juga bekerja di malam hari itu. Jadi kerjanya di pos kantor teman-teman. Jadi kalau di Belanda itu kan kalau musim bulan Desember itu tuh kan orang Belanda tuh suka ngirim kartu-kartu Natal. Kalau di Indonesia kan suka ngirim kartu Lebaran. Di Belanda ini waktu zaman dulu sebelum ada zaman WhatsApp seperti yang sekarang ini tuh hampir semua orang Belanda tuh mengirim teman-teman atau family itu banyak mengirim kartu Natal. Jadi waktu itu karena kantor pos itu kewalahan, di bulan Desember itu bulan yang sibuk banget, jadi mencari orang untuk kerja sementara di malam hari. Jadi waktu itu aku juga daftar juga, jadi malam hari itu tuh kalau Sander pulang kerja itu aku tuh juga kerja teman-teman di pos kantor. Jadi menjadi pengalaman bagiku juga. Nah, sampai akhirnya aku belajar belajar bahasa Belanda. Aku udah lulus diploma Nederland 2 waktu itu. Yang diploma Belanda Nederland 2 itu alhamdulillah aku waktu itu udah langsung lulus. Dengan ijazah Nederland 2 itu aku bisa melamar pekerjaan yang aku inginkan teman-teman.
Jadi waktu itu kok aku ingin bekerja di bagian yang aku lakukan juga di Indonesia, aku sebagai analis di rumah sakit. Jadi waktu itu tuh aku juga pengen ngelamar lagi pekerjaan sebagai analis, dan waktu itu tuh aku udah bahasa Belanda aku juga belum lancar banget, tapi aku tuh udah ngerti lah gitu loh teman-teman, udah komunikasi udah agak bisa juga. Setelah itu aku melamar pekerjaan di rumah sakit tempat aku bekerja sampai sekarang ini teman-teman. Jangan dipikir untuk tinggal di Belanda tuh semua enak teman. Sebelum tinggal di Belanda coba cari informasi dulu gimana keadaan Belanda, gimana cara hidup di Belanda tuh sebelumnya kamu pelajarin dulu. Intinya dari ceritaku ini adalah tuh kalian tuh mesti siap-siap mental sebelum tinggal di Belanda. Karena seperti yang aku lihat dari pengalaman-pengalaman tuh aku banyak sekali teman-teman tuh mereka tuh kurang siap mentalnya untuk tinggal di Belanda. Kurang bisa beradaptasi dan kurang bisa menerima, atau mungkin nggak mau menerima perbedaan yang ada di Indonesia dan di Belanda. Maksud contohnya karena di Indonesia mungkin mereka biasa hidup enak, seperti di rumah tuh ada pembantu. Mereka tuh nggak bisa beradaptasi dengan keadaan di Belanda. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk pindah ke Indonesia lagi. Tapi kan ya, untuk pindah ke Indonesia tuh nggak selalu gampang ya teman-teman, karena kita tuh pasangan kita atau suami kita tuh orang sini, orang Belanda. Dia kan juga ada pekerjaan di sini. Kalau diturutin tuh emang kita pengennya hidup di Indonesia ya teman-teman ya. Dekat dari family kita, cuaca juga di Indonesia juga lebih enak. Kita tuh kalau udah kulturnya juga kultur orang kita, tapi karena kita mempunyai pasangan, kita ditakdirkan mempunyai pasangan orang sini, juga tuh harus berusaha beradaptasi dengan kultur yang ada di Belanda tentunya ya teman-teman. Cara beradaptasi dengan kultur yang ada di Belanda, teman-teman tuh ya harus bisa lapang dada menerima apa-apa ya, seperti peraturan-peraturan yang ada di Belanda tuh mesti dituruti atau diikuti teman-teman. Jadi adaptasi dengan keadaan atau kultur di Belanda tuh kamu dari diri kamu sendiri tuh harus nyiapin mental yang benar-benar teman. Harus punya mental baja istilahnya. Terus terang yang aku kangeni kalau di Indonesia itu selain family juga adalah makanan-makanannya. Karena makanannya di Belanda sih masih bisa gampang, kamu bisa order, ada teman-teman yang bisa bikin, kamu bisa order. Tapi kan kalau order terus itu kan juga butuh biaya ya teman-teman. Jadi kalau kamu pengen makan makanan Indonesia yang kamu bisa aja beli, tapi kalau bikin itu kan lebih ekonomis ya. Kamu bisa lihat di YouTube resep-resepnya, bisa kamu terapin supaya kamu nggak bete di rumah aja. Karena kalau di rumah aja tuh kan paling kerjaan kamu cuman beres-beres rumah, main internet dan sebagainya. Itu juga enak sih teman-teman ya, tapi kan namanya hidup, kamu butuh biaya ya, butuh biayanya. Nah kalau butuh biaya itu kan kita butuh uang terus terang. Jadi untuk mendapatkan uang itu kan kamu harus bekerja. Nah untuk mencari pekerjaan di Belanda tuh sebenarnya tuh di Belanda tuh banyak banget pekerjaannya bagi kita yang mau bekerja teman-teman. Untuk mencari pekerjaan tuh kamu tuh nggak usah malu-malu teman-teman. Banyak pekerjaan yang tersedia di Belanda yang nggak perlu kamu bisa bahasa Belanda banget. Tapi dengan syarat tuh kamu tuh nggak malu-malu teman-teman untuk memulai dari bawah dulu. Contohnya gini, kamu di Indonesia misalkan lulusan universitas, kamu udah jadi sarjana waktu itu, seperti yang waktu aku juga, waktu zaman sekolahku dulu tuh ada satu orang, dia asal Meksiko, tapi di Meksiko itu dia adalah seorang advokat ya teman-teman. Kalau dia kepengen jadi advokat juga di Belanda, kan nggak mungkin kalau kamu nggak bisa bahasa Belanda ya teman-teman. Jadi mau nggak mau tuh kamu harus belajar bahasa Belandanya dulu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang agak bagusan lah istilahnya. Kamu datang aja ke Uitzendbureau, tanya sama mereka info-infonya. Banyak pekerjaan-pekerjaan seperti di Bloemenveiling, di supermarket, di produksi-produksi, atau di tempat jadi bersih-bersih istilahnya, bersih-bersih kantor, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Itu tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu yang nggak begitu butuh lancar bahasa Belandanya juga udah bisa teman-teman. Nah, sampai di sini saja ceritaku teman-teman, curhat-curhat dikit tentang hidupku di Belanda. Semoga teman-teman nggak bosan ya mendengarnya. Nah, mungkin ceritaku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.
Ya, sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.